Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunisri Pasurestia. Saya dari Prodi Manajemen semester 3. Nah, pembahasan kita kali ini cukup menarik nih guys. Kita bakal membahas salah satu bank campuran, yaitu Bank DBS Syariah Indonesia yang terkemuka di Asia. Diskusi kali ini mencakup sejarah, visi dan misi, layanan yang ditawarkan, keunggulan, serta penghargaan yang telah diraih oleh Bank DBS. Tapi di sini saya nggak sendirian nih, saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Pokoknya stay tune terus ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani dari Prodi Manajemen semester 3. Perkenalkan, saya Nadia Indah Maharani dari semester 3 Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Kania Sabila dari mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen. Nah, baik. Pertama-tama dari kalian nih ada yang tahu nggak sih apa itu definisi dari bank campuran? Bank campuran itu adalah bank yang menggabungkan antara fungsi bank umum dan bank syariah, yang artinya bank ini menawarkan produk dan layanan konvensional seperti simpanan dan pinjaman. Juga menawarkan produk dan layanan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Menurut pendapat lain, ada nggak? Kalau menurut saya, bank campuran ini adalah jenis bank yang didirikan melalui kerjasama antara pihak domestik atau warga negara Indonesia dengan pihak asing. Dengan kata lain, kepemilikan saham bank ini tuh terbagi antara dalam negeri dan luar negeri. Oke, baik. Setelah kita memahami definisi dari bank campuran nih, mari kita explore lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dengan Bank DBS Syariah Indonesia itu? Ada yang tahu nggak? Bank DBS secara syariah adalah layanan yang ditawarkan oleh Bank DBS Indonesia yang sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam produk dan transaksinya. Jadi perbankan DBS Syariah ini juga telah melalui proses audit dan terverifikasi oleh Dewan Syariah Nasional yang sepenuhnya telah mengacu pada prinsip hukum Islam. Di sini saya mau menambahkan sedikit. Misalnya ada yang bertanya nih, apa sih perbedaan dari Bank DBS Syariah Indonesia dengan Bank DBS konvensional? Nah, perbedaannya di sini yaitu Bank DBS Syariah Indonesia itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mana termasuk menghindari riba atau bunga dan transaksi spekulatif. Sedangkan Bank DBS konvensional itu beroperasi berdasarkan hukum dan aturan nasional serta internasional, tanpa terkait prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya dari kalian ada yang bisa menjelaskan nggak sih sejarah dari Bank DBS Syariah itu? Jadi untuk sejarahnya ini, Bank DBS Syariah Indonesia ini adalah termasuk ke dalam bagian dari DBS Bank yang didirikan pada tahun 1968 di Singapura oleh pemerintah Singapura, khususnya oleh Menteri Keuangan Singapura pada saat itu, yaitu Dr. Gong Keng Swee. Awalnya Bank DBS ini tuh didirikan untuk membangun perekonomian dan infrastruktur negara Singapura. Tapi lambat laun bank ini tuh menjadi bank terbesar di Asia. Nah, terus kalau untuk kepemilikan, bank ini tuh dimiliki oleh semua orang yang mempunyai saham investasi di Bank DBS ini. Terus juga CEO sekaligus direktur dari Bank DBS ini adalah Pius Gupta. Nah, selain itu Bank DBS Syariah di Indonesia itu hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank ini juga beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Juga bank ini telah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disebut dengan OJK. Jadi Bank DBS ini tuh pusatnya terletak di Orchard Road and Raffles Place yang ada di Singapura, dan cabang Bank DBS ini tuh terletak di atau tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu ada Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang. Baik, setelah mendengarkan penjelasan sejarah dari Bank DBS Syariah Indonesia ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit visi dan misi dari Bank DBS tersebut. Adapun visi dari Bank DBS Syariah ini yaitu menjadikan bank terkemuka di Asia
yang memberikan layanan terbaik dan memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu misi, yaitu menyediakan produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah serta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan pendidikan keuangan. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan visi dan misi dari Bank DBS tersebut, mari kita lihat layanan-layanan yang terbaik yang ditawarkan oleh Bank DBS Syariah ini. Bank DBS Syariah juga menawarkan berbagai layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu yang pertama perbankan pribadi. Perbankan pribadi ini ada rekening tabungan syariah, yaitu produk simpanan yang mematuhi prinsip syariah. Yang kedua itu ada pembiayaan. Pembiayaan itu termasuk kayak pembiayaan kendaraan, KPR syariah, dan simpanan modal kerja. Selanjutnya ada perbankan bisnis, jadi itu solusi pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, serta perusahaan besar seperti pembiayaan proyek dan manajemen kas. Selanjutnya ada investasi. Nah, produk investasi syariah ini dirancang untuk membantu nasabah untuk mencapai keuangan mereka dengan aturan prinsip-prinsip syariah. Nah, dengan semua layanan yang telah dijelaskan, mari kita menggali keunggulan apa saja nih yang ada di Bank DBS Syariah. Keunggulan DBS Syariah yang pertama adalah memiliki layanan digital yang canggih. Sama seperti DBS konvensional, DBS Syariah juga fokus pada layanan digital. Layanan digital ini dapat mengakses berbagai layanan perbankan melalui aplikasi mobile yang user friendly sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua itu ada DBS ini memiliki cabang yang luas yang ada di berbagai kota di Indonesia. Nah, dengan memiliki cabang yang luas, para nasabah ini tuh dapat melakukan transaksi secara langsung dengan mudah. Selanjutnya, yang ketiga, Bank DBS Syariah juga menjalin kemitraan di lembaga dan institusi di luar maupun di dalam negeri. Jadi hal ini juga menguntungkan buat nasabah juga tuh untuk menambah manfaat seperti kayak akses produk dan layanan yang lebih luas. Terus yang terakhir yaitu reputasi global. Jadi Bank DBS Syariah Indonesia ini bank terbesar di Asia Tenggara dengan reputasi yang sangat baik. Jadi hal ini memberikan jaminan akan kualitas layanan dan keamanan yang diberikan oleh Bank DBS Syariah Indonesia. Setelah kita mengetahui keunggulan-keunggulan yang ada di Bank DBS Syariah ini, mari kita telusuri penghargaan apa saja sih yang telah diraih oleh Bank DBS Syariah ini. Jadi di Bank DBS ini telah meraih penghargaan global, yaitu yang pertama ada Safe Bank in Asia. Nah, di Bank DBS ini tuh telah dinobatkan sebagai bank teraman di Asia oleh Global Finance. Nah, Bank DBS ini tuh menunjukkan bahwa memiliki stabilitas keuangan dan kinerja yang kuat. Setelah itu ada penghargaan lainnya seperti penghargaan internasional, yaitu inovasi, layanan pelanggan, dan keberlanjutan. Selanjutnya untuk penghargaan lokal, Bank DBS meraih penghargaan yaitu The Best Performance Bank, yaitu Bank DBS sebagai bank yang memiliki kinerja yang terbaik. Selanjutnya itu ada penghargaan dalam bidang ESG. Jadi Bank DBS ini juga memiliki sebagai pemimpin bank dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang bisa disebut dengan ESG ini. Sepertinya diskusi kali ini cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, dapat disimpulkan bahwa Bank DBS Syariah Indonesia merupakan salah satu bank campuran di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan perbankan syariah seperti pembiayaan, deposito, investasi yang merupakan prinsip-prinsip syariah. Dan juga Bank DBS ini telah menerima penghargaan yang menunjukkan kualitas dan layanan kinerja yang baik. Nah, cukup sekian dari kita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.